Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Rahel Sitinjak, mahasiswi Universitas Negeri Medan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan NIM 22024111011. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil pengamatan dan analisis saya terhadap laporan penelitian tindakan kelas dengan judul Peningkatan Hasil Belajar Materi Macam-macam Peristiwa Melalui Sastra menggunakan model complete sentence siswa kelas 9C SMP Negeri 1 Tamiang Layang yang disusun oleh Siti Aminah SPD, guru SMP Negeri 1 Tamiang Layang, dan penelitian ini ditulis pada tahun 2016. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil pengamatan dan analisis saya dengan 5 poin pertanyaan. Baik, poin pertanyaan pertama, apa yang dilakukan peneliti sehingga merumuskan masalah? Baik, permasalahan dalam PTK ini terkait belum optimalnya hasil belajar siswa dalam materi macam-macam peristiwa melalui sastra. Hal ini diketahui oleh si peneliti setelah ia melakukan wawancara pada guru dan mendapatkan nilai ulangan harian. Dipaparkan dalam laporan bahwa rata-rata nilai ulangan tersebut belum mencapai standar tuntasan minimal, yaitu di bawah nilai 68. Latar belakang yang disampaikan si peneliti menurut saya cukup kuat, akan tetapi akan lebih baik jika ada pernyataan yang menjabarkan alasan si peneliti untuk memilih masalah ini sebagai fokus yang akan diteliti di antara masalah yang lain. Namun, di balik itu, si peneliti tetap menjabarkan alasan mengapa solusi yang ditawarkan berkaitan dengan model complete sentence, dan dijabarkan pula dalam laporan bahwa model complete sentence ini dapat membuat siswa terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Baik, poin pertanyaan kedua yaitu bagaimana kecermatan si peneliti terhadap penyusunan teori. Baik, terkait dengan kecermatan si peneliti terhadap pemilihan atau penyusunan teori, saya pikir si peneliti sudah sangat cermat karena teori yang digunakan relevan dengan topik permasalahan. Permasalahan yang dipaparkan dalam laporan PTK ini berkaitan dengan belum optimalnya hasil belajar siswa dalam materi macam-macam peristiwa melalui sastra. Kemudian si peneliti memilih teori terkait yang pertama, pengertian hasil belajar. Teori yang kedua adalah model complete sentence. Dan teori yang terakhir adalah materi macam-macam peristiwa melalui sastra. Teori yang digunakan pada pengertian hasil belajar adalah teori yang dikemukakan oleh Bloom pada buku yang ditulis Sujana pada tahun 2012. Teori yang digunakan terkait dengan model complete sentence adalah teori yang dikemukakan oleh Soimin pada bukunya yang ditulis pada tahun 2014. Namun pada teori macam-macam peristiwa melalui sastra, peneliti tidak mencantumkan atau menyertakan pendapat ahli. Jadi secara umum, menurut saya, peneliti kurang cermat dalam hal kemutahiran teori. Karena dua materi mengenai hasil belajar dan macam-macam peristiwa melalui sastra tidak menggunakan teori ahli 5-10 tahun terakhir. Baik, berlanjut pada poin pertanyaan ketiga, yaitu teknik pengumpulan data dan instrumen yang digunakan oleh peneliti. Dalam laporan penelitian tindakan kelas ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data. Yang pertama adalah observasi yang dilakukan oleh guru yang bersangkutan. Yang kedua adalah tes hasil belajar untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa. Dalam tes hasil belajar ini, peneliti menggunakan instrumen. Yang pertama, lembar tes atau ulangan harian. Lembar tes atau ulangan harian berbentuk pilihan berganda. Yang kedua adalah lembar observasi siswa untuk mengetahui tingkat motivasi siswa. Dan yang ketiga adalah instrumen lembar observasi guru untuk mengetahui kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Namun menurut saya tes berbentuk pilihan berganda tidak cukup valid untuk mengukur hasil belajar siswa.
Baik, berlanjut pada pertanyaan poin keempat, yaitu jelaskan proses pelaksanaan tindakan setiap siklus. Jadi dalam laporan penelitian tindakan kelas ini, peneliti mencantumkan tahap-tahap dalam pelaksanaan tindakan setiap siklus yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, observasi, evaluasi, dan refleksi. Jadi dalam laporan PTK ini, peneliti melakukan 2 siklus PTK yang di dalamnya terdapat atau memuat langkah-langkah proses pelaksanaan tindakan setiap siklus. Namun di sini terdapat perbedaan pada siklus 1 dan siklus 2 terlihat dalam deskripsi hasil siklus 1 di tahap perencanaan, peneliti menggunakan RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran. Di samping itu, guru juga membuat lembar kerja siswa atau LKS dan menyusun lembar observasi aktivitas guru dan siswa. Selanjutnya, guru membuat hasil tes belajar. Baik, perbedaan pada siklus 1 dan siklus 2 ini terdapat atau kita fokuskan kepada refleksi di siklus pertama, yaitu dijelaskan bahwa dalam laporan ini, pada siklus 1 terdapat kekurangan pemahaman siswa pada materi macam-macam peristiwa melalui sastra. Dengan dipaparkan di sini ada 3 alasan, yaitu siswa tidak fokus pengisian LKS dan lain-lain. Nah, dari temuan kekurangan tersebut, maka peneliti membuat strategi baru untuk mengurangi kekurangan pemahaman siswa, yaitu dengan menugaskan siswa atau peneliti menugaskan siswa untuk mengerjakan tugas secara berkelompok. Di sini disebutkan bahwa peneliti menugaskan 3 orang siswa pada setiap kelompok. Lalu di rencana perbaikan siklus kedua, peneliti menggunakan penugasan berupa kelompok untuk mengurangi kesulitan atau untuk membawa peningkatan hasil belajar siswa. Dari rencana perbaikan pada siklus 2, pada hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil belajar siswa kelas 9C SMP Negeri 1 Tamiang Layang mengalami peningkatan, yaitu diperoleh rata-rata di siklus 2, yaitu 78,2%, sedangkan di siklus pertama tadi 72,3%. Jadi di sini terlihat ada peningkatan pada siklus 1 dan siklus 2. Baik, poin pertanyaan terakhir yaitu poin kelima, mengenai teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti. Baik, dipaparkan di sini bahwa data hasil tes hasil belajar digunakan untuk mengetahui ketuntasan. Baik, berikut saya lampirkan data dari hasil siswa. Baik, berikut merupakan tabel hasil ulangan harian kondisi siswa. Ini merupakan data yang akan dianalisis oleh peneliti. Selanjutnya, baik, di sini ada juga tabel data hasil ulangan harian pada siklus 1. Tabel selanjutnya, yaitu tabel hasil ulangan harian pada siklus 2. Baik. Teknik analisis data yang digunakan peneliti ini adalah analisis data kuantitatif dan hasil analisis nantinya akan dideskripsikan secara kualitatif atau berupa narasi. Baik, di sini peneliti merumuskan atau menggunakan rumus untuk menentukan hasil dari analisis data, dari data yang berupa tabel yang saya lampirkan tadi, yaitu menggunakan rumus P sama dengan F per N dikali 100%, di mana P merupakan prosentase, F merupakan frekuensi tiap aktivitas, dan N merupakan jumlah seluruh aktivitas. Baik, demikian pemaparan saya terkait pengamatan dan hasil analisis terhadap laporan hasil penelitian tindakan kelas dengan judul Peningkatan hasil belajar materi macam-macam peristiwa melalui sastra menggunakan model complete sentence siswa kelas 9C SMP Negeri 1 Tamiang Layang. Baik, demikian pemaparan saya terkait analisis laporan PTK ini. Semoga bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih.